Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Abdul Latif dari kelas 2B Penjas. Di sini saya akan menerangkan mata kuliah telah kurikulum mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kurikulum. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan artikulasi dan hambatan kurikulum. Yang kelima adalah model apa saja dalam pengembangan kurikulum. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses pembelajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan pengembangan masyarakat. Dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian antara konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Jadi dalam hal relevansi ini, maksudnya relevansi ini adalah adanya keterkaitan atau relevan yang relevan itu harus kurikulum, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan. Jadi tidak boleh melenceng antara tujuan, isi, dan tuntutan belajar itu harus relevan. Yang kedua adalah fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan juga yang akan datang. Jadi kurikulum itu harus mempersiapkan, harus mencetak, harus menyiapkan siswa atau anak itu bisa masuk atau bisa beradaptasi dengan masa sekarang dan masa dia yang akan datang. Yang ketiga adalah kontinuitas. Terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara tingkat satu dan yang lain dan seterusnya, antara satu jenjang pendidikan ke jenjang lainnya, dan antara jenjang pendidikan ke jenjang pekerjaan. Jadi apa yang diberikan oleh kurikulum, pelajaran yang diberikan oleh kurikulum itu harus bisa berkesinambungan, harus bisa memiliki keterkaitan antara misalnya SMP SMA, SMP ke SMA, ke SMA ke kuliah, dan juga antara pendidikan belajar ke lapangan kerja itu harus memiliki keterkaitan. Itu yang pengembangan dari kontinuitas. Yang keempat adalah praktisi atau efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sederhana, dan biaya yang murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya alat, maupun personalia. Yang kelima adalah efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitas. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya harus diperhatikan kaitan antara aspek-aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jadi kurikulum itu harus efektivitas, di mana kurikulum itu harus sesuai, harus diperhatikan kaitannya antara tujuan, isi, dan proses pembelajaran dengan tujuan atau kurikulum dari pemerintah. Itu pembahasan mengenai prinsip-prinsip yang terdapat dalam kurikulum. Yang kedua, apa pengertian dari pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan, penyusunan kurikulum, dan pengembangan kurikulum, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum dihasilkan menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan pendidikan nasional. Definisi yang dimaksudkan yang dikemukakan terdahulu pengembangan yang nanti membedakan apa yang direncanakan, yaitu kurikulum, dengan apa yang sesungguhnya terjadi di kelas pengajaran.
Jadi kurikulum merupakan penggambaran antara pengajaran di kelas. Jadi kurikulum itu merupakan gambaran besarnya yang nanti atau materi yang akan dibahas nanti di kelas. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah faktor perguruan tinggi. Faktor perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, pengetahuan dan teknologi yang banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran jenis pengetahuan yang dikemukakan perguruan tinggi akan dipengaruhi pengajaran yang dikemukakan dalam kurikulum. Jadi misalnya pengembangan kurikulum di perguruan tinggi atau perguruan tinggi memiliki pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru, yang ter-up to date, itu akan mempengaruhi kurikulum sehingga kurikulum dapat dikembangkan atau dirubah menjadi atau bisa dirubah ke ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dikemukakan atau yang baru. Yang kedua adalah masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat dan di masyarakat. Sebagai bagian agen masyarakat, sekolah hanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunaan serta upaya memelihara kebutuhan utama dan tuntunan masyarakat. Maksudnya di sini adalah pengembangan kurikulum dapat dipengaruhi oleh masyarakat. Itu di mana ketika masyarakat dituntut untuk memiliki atau di kehidupan masyarakat itu dituntut untuk berattitude, memiliki attitude yang baik, karakter yang bagus. Nah, kurikulum juga dapat berubah atau dapat dikembangkan oleh tuntunan tersebut sehingga masyarakat sangat berpengaruh sekali terhadap pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah sistem nilai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi pembagian nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah, diantaranya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru, menghargai nilai-nilai kelompok lain, memahami dan menerima keberagaman budaya yang ada. Yang keempat adalah artikulasi atau hambatan yang terjadi dalam pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlukan kerjasama dari berbagai pihak antara administrator, kepala sekolah, TK sampai rektor, universitas, guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang kelima adalah model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah the administrative model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau lean startup karena inisiatif dengan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Artinya, pengembangan kurikulum ini di ide awal dan pelaksanaan dimulai dari para pejabat tingkat atas pembuat keputusan dan kebijakan keterkaitan dengan pengembangan kurikulum. Jadi model ini merupakan model dari pengembangan kurikulum yang idenya pelaksanaan dimulai dari pejabat yang mementingkan kepada proses administrasi. Dan yang selanjutnya adalah model grassroots model. Pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama, inisiatif, dan merupakan pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru. Jadi untuk pada administrasi itu datangnya atau diinisiatif oleh para pejabat dan yang lainnya, yang dari atas ke bawah. Nah, untuk model ini didasari
atas pemikiran atau atas inisiatif daripada guru-guru atau sekolah. Bedanya seperti itu. Dan yang ketiga adalah Bikhaw-Chem System. Model pengembangan ini dikembangkan oleh Bikhaw System, seorang ahli kurikulum. Bikhaw-Chem mengumpulkan 5 hal dalam pengembangan suatu kurikulum. Itu. Yang selanjutnya adalah the demonstration model. Model pengembangan kurikulum idenya datang dari bawah, semula merupakan upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas, tetapi dalam prosesnya sering terjadi rintangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Nah, dalam model demonstration model ini itu menjelaskan bahwa dalam grade model yang inisiatif dari guru biasanya terjadi hambatan atau penolakan dari pihak tertentu. Menurut Smith, Stanley, dan Soros, ada 2 bentuk model pengembangan ini. 1. Sekelompok guru dari suatu sekolah atau beberapa sekolah melakukan atau melaksanakan dan ditunjuk untuk melakukan uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. Jika eksperimen berhasil atau dapat memiliki sebuah pengaruh, maka akan ditetapkan sebagai pengembangan kurikulum. Dan yang kedua, dari beberapa orang guru yang merasa kurang pas tentang kurikulum, bisa kemudian mereka melakukan uji coba secara mandiri. Yang kelima adalah Tabak's inverted model. Menurut cara yang bersifat tradisional, pengembangan kurikulum dilakukan secara edukatif dengan tuntutan penentuan prinsip-prinsip dan kebijakan dasar, merumuskan desain kurikulum yang bersifat menyeluruh dan tidak didasarkan atas komitmen tertentu, menyusun unit-unit kurikulum sejalan dengan desain yang menyeluruh, melaksanakan kurikulum di kelas. Mungkin saya menjelaskannya secara singkat, dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.